Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malahu qadiktafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali di program kita, program Serikayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disponsori oleh Pempek Pelamboyan cabang Asegaf. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan menceritakan daripada sebuah kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib adalah salah satu sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah, dan beliau pula adalah seorang kakak daripada sepupu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang yang sangat pintar dan sangat berani di dalam membuat Islam semakin berjaya. Salah satu kepintaran beliau dan keberanian beliau ditunjukkan di dalam sebuah kisah tentang hijrahnya beliau dari kota Mekah menuju kota Habasyah. Para sahabat ketika itu, ketika mereka diberikan intimidasi oleh orang kafir Quraisy, maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke kota Habasyah, karena di sana ada raja yang dikatakan daripada ahlul kitab, orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, atau dia disebut orang yang boleh kita mendapatkan kemuliaan kalau orang Islam berangkat ke sana. Dan salah satu kepala regu daripada hijrah tersebut adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berhijrah bersama istri beliau bernama Asma binti Umais. Ketika beliau sampai di kota Habasyah, maka orang-orang yang ditemui beliau langsung menyuruh beliau bertemu dengan Raja Habasyah. Dan di sanalah terjadi percakapan tentang agama yang beliau, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, bisa membuat kekaguman Raja Habasyah tentang pemahaman agama yang ada di dalam diri Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib bisa berdakwah di kota Habasyah. Namun ada satu kejadian, yaitu ketika itu orang kafir Quraisy mengutus seorang daripada mereka yang untuk bisa berbicara kepada Raja Habasyah dan ingin supaya orang-orang yang hijrah ke kota Habasyah bisa dipulangkan kembali ke kota Mekah dengan membawa segala harta benda yang untuk, kalau kita ngomong, dihadiahkan oleh Raja Habasyah, dihadiahkan untuk Raja Habasyah. Namun sebelum Raja Habasyah menerima daripada apa yang diberikan oleh orang kafir Quraisy, Raja Habasyah bertanya kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tentang ketuhanan yang disembah oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan Raja Habasyah. Dan di situ orang kafir Quraisy berkata kepada Raja Habasyah bahwasanya yang disembah oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib berbeda dengan yang disembah oleh Raja Habasyah. Atau boleh dikatakan bahwasanya orang kafir Quraisy mengatakan kepada Raja Habasyah bahwasanya apa yang disembah atau apa yang dia katakan adalah bahwasanya Isa bukanlah Allah. Maka di sini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan kepintaran beliau
menjawab tegas daripada pertanyaan tersebut, sehingga Raja Habasyah semakin senang, semakin gembira dengan jawaban daripada Sayyid Ja'far bin Abi Thalib, sehingga beliau membebaskan orang-orang yang hijrah ke kota Habasyah. Mau berapa tahun pun kalian akan tetap aman di kota Habasyah ini. Dan juga beliau dikenal adalah seorang yang beliau adalah orang yang sangat kasih terhadap orang-orang miskin. Beliau mendapatkan julukan juga bapaknya orang-orang yang miskin. Itulah yang beliau dapatkan daripada julukan-julukan. Namun julukan yang terakhir yang dikenal juga, beliau adalah mendapatkan julukan Ja'far At-Thayyar. Ja'far At-Thayyar artinya adalah orang yang mempunyai sayap. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di waktu perang Mu'tah beliau syahid dalam keadaan terpotong tangan beliau dan kepala beliau untuk memegang bendera daripada panji Islam. Karena sebagai tanda kekalahan pada waktu itu adalah ketika bendera jatuh, maka itu adalah tanda kekalahan. Maka untuk menunjukkan agar supaya Islam tidak pernah kalah, maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib relakan atau bersikuat untuk supaya bendera itu tidak sampai ke tanah, hingga akhirnya tangan beliau pun terpotong dan kepala beliau terpotong. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau, yaitu diganti tangan beliau dengan sayap, dan telah ditunggu daripada peri-peri, bidadari-bidadari surga telah menunggu beliau. Maka apa kisah yang bisa kita ambil daripada cerita ini adalah, yang pertama, berusahalah agar kita menjadi pemuda-pemuda yang paham dengan agama atau menjadi orang yang cendekiawan di dalam agama. Dan yang kedua adalah, marilah kita selalu berusaha agar semangat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah yang singkat ini memberikan manfaat kepada antum sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.